Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Masyaallah kana wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini dimudahkan hadir di majelis ilmu. Insyaallah dibukakan pintu surga untuk kita semua. Saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Moga-moga selama kita berinteraksi dicatat sebagai amal soleh, diberi pahala yang berlipat ganda. Dan kita berharap dosa-dosa telah diampuni semua oleh Allah Ta'ala. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah memasuki bulan Syawal. Tidak terasa sepertinya sudah separuh. Ya, sudah masuk Yaumul Fitr. Tinggal beberapa waktu lagi kesempatan untuk puasa Syawal. Saya pribadi juga belum puasa karena masih ada banyak acara. Mulai beliau acara beliau, sehingga isinya makan-makan. Yang kemarin turun 5 kilo, saya wis balik meneh. Belum lagi nanti nambah lagi berat badan. Ya wis dinikmati, disyukuri. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya mohon maaf istri nggak bisa ikut. Baru saja kemarin habis dari perjalanan Klaten Jogja. Kemarin acaranya di Klaten tusuk jarum yang direkomendasikan sama Bu Tika. Gurunya namanya Pak Joko. Pak Joko ini gurunya Bu Mati kok Bu Muti? Bu Mati begitu. Sampai sana alhamdulillah ketemu beliau, istrinya, dan disambut dengan baik lah. Dan ternyata banyak edukasinya ya. Sebelum Jumatan kita diterapi, istri saya ditusuk jarum sama istri beliau, saya sama Pak Joko. Dan saya jerit-jerit saking nggak kuat. Apalagi saya sama ya, akupuntur itu tusuknya. Istri saya bisa nahan ya, karena memang beliau kuat nahan sakit. Katanya konon kata orang ya, orang laki perempuan beda. Perempuan tuh bisa nahan sakit, laki-laki tidak. Karena perempuan bisa lahiran setiap kali merasakan sakit sehingga bisa nahan. Laki-laki susah. Makanya kemarin saya diketawain sampai direkam itu. Kapan-kapan tak share kalau mau. Tapi saya takut kalau di share nanti pada takut gak mau tusuk jarum. Aduh, sampai kesakitan. Karena saya waktu ditusuk itu sekali tusuk seperti kesemutan ya. Tapi habis itu kan ada tekanan. Nah itu langsung kena sarafnya, itu ngilu lah, istilah saya ngilu. Sampai saya komen sama teman kita yang pada berangkat itu kemarin kan bareng-bareng kayak sakaratul maut, jadi katanya pada belum tahu ya sakarat kayak apa. Tapi ini kenanya kan saraf. Artinya ini aja udah sakit minta, apalagi sakaratul maut. Nah teman saya yang bareng itu sebetulnya pingin tusuk jarum. Nah setelah melihat saya sakit, akhirnya nggak jadi. Akhirnya 2 orang mundur semua, udah berani karena merasa kesakitan. Tapi apa mungkin beda penyakit, beda rasa mungkin gitu ya? Pertama itu tadi laki-laki beda sama perempuan tuh. Karena perempuan yang pernah melahirkan konon katanya wis ngerasakin loro, ya gak dirasa. Yang kedua kadang ada orang yang fobia jarum, ya takut disuntik wis. Yang ketiga, ya itu tadi memang kena sarafnya, kena itunya ya sudahlah jerit-jerit. Sama kayak kita dipijat
kakinya itu loh ya sarafnya. Nanti kalau penyakitnya kan ya langsung jenggirat jerit-jerit. Kalau tidak ada kan santai saja. Nah saya jerit-jeritnya sampai luar biasa. Dan saya langsung ambil kesimpulan kapok Isolo. Kapok banget lah. Nah cuman kapoknya ini ya mungkin kapok lombok lah ya. Inginnya ya sehat. Dibuka peredaran darah. Terus kemudian kita dikasih herbal, kalau mau beli ya beli, enggak apa-apa. Hanya kita beli herbalnya untuk melancarkan darah, buang racun macam-macam. Terus habis itu paling penting kata beliau ini, tolong Pak Ustadz sampaikan ke jamaahnya supaya punya pola hidup sehat. Nah ini yang repot, karena kita nyampein, kita sendiri juga melakukannya kan repot juga. Tapi ya tetap aja disampaikan lah. Emang kalau bisa ngurangi, kalau bisa jangan apa ya gorengan gitu ya, roti. Ya, ini pas roti pas gorengan kan tantangan semua. Banyak gula, gandum, ya pokoknya gula, tepung, gorengan itu dikurangi. Terus berikutnya olahraga. Olahraganya bukan olahraga gerak, tapi olahraga yang memiliki tekanan. Tekanan itu ototnya sama tulangnya digerakkan. Jadi kalau mau jalan bukan jalan biasa, tapi jalan cepat. Ya sedikit agak lari kayak gitu. Terus kalau misalkan senam, itu yang senam ada bebannya, jangan gerak-gerak saja. Itu hanya otot, tapi tulangnya tidak. Jadi disarankan atau renang. Renang bagus banget kata beliau. Jadi renang itu kan gerak otot, gerak tulang semuanya, nafas. Yang berikutnya penting, airnya putih dibanyakin ya semua. Memang penyakit akhir zaman kebanyakan di usia 50 ke atas, 40 ke atas mulai tanda-tanda ya penuaan dini istilah beliau. Saya ini tidak punya penyakit kata beliau, cuman tidak seimbang gitu bahasanya. Jadi organnya nggak seimbang, penyakit nggak ada. Nah istri saya kebetulan dibawa ke sana karena kebas. Sudah beberapa kali ini tangan kanannya saja itu kesemutan kebas. Kadang megang itu sudah kerikil. Karena setiap hari itu kerjanya di depan laptop. Karena beliau keuangan di rektorat, sampai kadang lembur. Sabtu Minggu kudunya libur ya tetap lembur karena goro-goro ngurusi keuangan. Kan ngetik terus, ngetik sininya neko, duduk. Ya, hampir setiap hari begitu sekian puluh tahun. Dan tidak pernah gerak. Ya nggak pernah olahraga. Yang kita akui kita jarang olahraga. Terus kemudian makan juga apa saja lah ya, apalagi di kantor itu selalu tersedia. Kadang ada yang bawa dari Kendal apa ya, semil karo garam. Akhirnya nggak terasa seperti sekarang ini baru mulai tanda-tandanya. Nah sampai sana itu bahasa gampangnya ya di Senen-Seneni. Saya ya Pak Ustadz di Senen-Seneni dimarah-marahi karena apa, dilihat ya, difoto dulu lidahnya, matanya, terus dicek. Nah habis itu tindakannya diambil, ada akupuntur, ada bekal di situ ya. Nah, kemarin cuma akupuntur saja. Nggak lama kok, cuma 10-15 menit lah. Tapi sakitnya walah. Kalau bagi saya sakit ya, bagi ibu-ibu mungkin enggak. Monggo saja. Jadi sampai saya Fasdu sudah. Saya itu rutin Fasdu bekal. Kemarin sebelum ke Klaten pekan beri, sebelumnya hari Ahad kemarin, ini hari apa? Sabtu ya. Hari Ahad saya habis bekam sama Pak Adi. Pak Adi yang mana? Pak Adi Aman Kasmaran ya, pakai kopnya, pakai mesin itu sakit semua itu. Habis sebelum Ramadan saya bekam sama beliau, habis Lebaran saya bekam lagi sama beliau. Nah habis itu ngantar istri sekalian aja lah. Betul sekali. Saya pernah fasdu diambil di kepala, dan itu jarang. Fasdu pernah ada yang fasdu? Fasdu itu diambil darah, tidak pakai bekam tapi langsung di pembuluh darah besar jantung langsung keluar gitu. Ngalir terus macam. Bisa diambil di tangan, biasanya di tangan dan kaki. Nah saya pernah diambil di kepala.
kepala itu jarang-jarang. Tidak semua terapisnya itu berani ngambil kepala karena resikonya tinggi. Kalau nggak profesional, nggak jam terbang tinggi, nggak berani ngambil kepala. Biasanya yang tangan, kaki. Nah, saya pernah diambil yang kepala. Dan saya itu setiap dibekam atau di fasdu mesti darah saya itu banyak. Kemarin itu hampir 1 liter, itu setengah liter lebih. Sampai terapisnya fasdu itu seniornya bilang, udah Kak, itu cukup. Kenapa? Nanti kebanyakan keluar. Karena apa, yang lain itu paling sebentar netes. Kalau udah netes berarti udah selesai. Nah, saya nggak netes ngalir. Jadi darah saya itu bagus lah istilahnya begitu. Karena saya sering bekam. Tujuannya beda. Jadi kalau saya pernah dengar itu tujuannya ada yang sama, ada yang beda. Kepersamaannya apa? Itu ganti darah yang baru. Jadi semua darah kita yang keluar itu akan diganti dengan darah yang baru. Nah, otomatis darah yang baru ini insya Allah lebih sehat. Karena yang keluar ini kebanyakan campur dengan yang kotor. Cuman bedanya Bu, yang donor darah ini itu diolah lagi sehingga jadi yang bersih saja. Yang racunnya dibuang. Sehingga nanti dipakai orang lain untuk donor darah itu tidak terkontaminasi. Nah, tapi kalau yang fasdu sama bekam keluar darahnya kotor semua, ya habis itu dibuang, nggak boleh diolah lagi karena tekniknya juga berbeda. Nah, kalau fasdu itu diambil semua darahnya yang bersih maupun yang kotor. Nah, kalau khusus bekam itu memang khusus yang kotor-kotor, itu yang memang racun-racun lah. Dan di titik-titik yang memang ditekankan pada tubuhnya, misalkan dia jantungnya, parunya, ginjalnya, itu semua. Nah, itu bekam, fasdu, donor darah itu bagus. Cuman kalau memang tidak terbiasa disuntik, ayo wedi lah. Namanya bekam kering saja. Kalau saya senang bekam. Dan setiap yang bekam saya atau fasdu saya mesti puas. Puasnya kenapa? Getahnya akeh. Menurut mereka itu kalau dapat darah banyak itu rasanya kayak puas karena yang diambil banyak. Dan saya memang bagus darahnya itu selalu banyak. Beda sama yang lain, kadang diambil sedikit gitu. Karena saya rutin tiap bulan mesti bekam gitu. Nah, cuman karena kita faktor usia, terus kurang gerak ya, olahraga, makanannya, tapi mana yang ini masalah. Akhirnya saya moto nih tadi sama istri, maaf khilaf. Lah tadi pagi sudah minum herbalnya beliau nih. Ya, Ustaz Japa ini ya, kita udah minum herbalnya, terus kemudian kita sudah melakukan ininya. Nah, sekarang malah makan lagi, ya sudah ada apa? Nanti dibersihkan lagi. Pokoknya kotor sebenarnya kotor. Yang penting kita positif tinggi. Kata beliau itu penyakit ada 2, dari negatif thinking sama makanan, lingkungan. Yang kadang-kadang orangnya itu udah pola bagus ya, mohon maaf kemarin dia cerita dia sudah rutin olahraga, udah jaga makanan sebagainya, ternyata sumber penyakitnya bukan dari pola hidup dia ini, tapi dari pikirannya. Dia pengusaha. Nah, dia pengusaha mikirin stres kantornya, bisnisnya macam-macam, itu bikin tubuh akhirnya jadi sakit. Padahal dia rajin olahraganya juga yang fisik gitu. Ya kayak gini, kalau orang-orang kaya kan biasanya padel gitu ya, atau tenis itu kan udah olahraga, makanannya juga udah dijaga lah, buah apalagi itu. Tapi tetap kena. Kenapa? Karena pikiran, stres dari dalam. Moga-moga ibu-ibu semuanya positive thinking, positive feeling, ya. Insya Allah kita berpikir positif, insya Allah imunnya itu tumbuh. Nah, imunnya tumbuh, pasukan kita banyak, insya Allah lah untuk penyakit itu moga-moga dijauhkan oleh Allah. Nah, salah satunya memang beliau menyarankan supaya tubuh kita ini kan udah banyak racun ini, kita kan harus membersihkan lagi. Ini udah makan gorengan, udah kata beliau itu, wah bener-bener deh, kemarin dimarah-marahi saya sama istri. Segalanya dimarahi itu,
Lalu piye meneh buka puasa kalau nggak gorengan ya piye gitu ya. Kemarin Ramadan makan kurma wajib, gorengan kurma sunnah, gorengan wajib kan gitu. Sampai beliau itu ngomong, Ustaz tolong hadirkan satu hadis sahih tentang gorengan. Gak kayak gitu kacau. Gak ada hadisnya. Gantinya ada nggak hadis yang tentang makanan itu digoreng? Gak ada gitu. Jadi beliau itu menganjurkan jangan banyak makan dari yang diolah dengan digoreng, ceritanya begitu. Ya kita udah tahu sebetulnya, cuman daplek kayak istilahnya begitu lah. Ya udah tahu lah. Cuman ya kadang-kadang kita ya kalau dijamu gimana gitu. Beliau sendiri ngaku kalau dijamu datang ke rumah teman, saudara atau acara kan nggak mau tetap makan. Tapi habis itu harus segera dibersihkan. Nah salah satunya itu adalah memperbanyak probiotik. Probiotik itu ya bakteri sehat dalam tubuh supaya menghancurkan yang jelek-jelek. Nah salah satunya minum apa? Ya minum kayak kemarin saya sebut Yakult gimana? Yakult itu bagus. Nah Yakult itu. Terus ada lagi kefir, namanya kefir itu yang dari fermentasi gitu. Jadi yang memperbanyak bakteri sehat. Ada lagi enzim dari apa? Ya buah, sayur yang mentah. Jadi sayurnya, buahnya yang bukan dimasak ya tapi. Kalau buah bukan yang di jus. Karena di jus itu udah banyak tambahan apa? Ya gula macam-macam itu langsung intinya. Antioksidannya tinggi gitu. Ya sudah. Ya bismillah ibu-ibu biasanya paling paham lah gitu-gitu lah. Kalau saya meneruskan saja. Iya. Iya. Bagus banget. Memang seharusnya begitu. Jadi dengan puasa itu menjadikan sel-sel kita ini menjadi aktif sehingga memakan yang negatif. Kalau dalam bahasanya Ustadz Zaidul Akbar itu, dan Dr. Zaidul Akbar itu, kalau saat puasa sel-sel kita ini akan memakan sel-sel yang jahat, sel-sel yang baik. Bahasanya bukan darah tapi sel. Jadi saat puasa sel kita ini kan berhenti makan karena asupannya tidak ada, maka dia akan makan. Jadi sel ini tetap makan. Tapi beda biasanya makan yang sudah kita berikan asupannya. Nah ini nggak ada, maka dia makan yang sel-sel jelek. Jadi sel-sel jahat, sel-sel jelek, sel-sel mati itu dimakanin sama sel-sel itu. Sehingga orang puasa itu sehat, itu karena sel-selnya itu yang pada jelek dimakan sama sel-sel yang baik. Kalau pusing Ustaz, permulaan puasa pusing, itu apakah dimakan juga itu? Enggak, kalau pusing itu kalau kata Ustadz kemarin Ustadz Joko itu dikarenakan biasanya kalau enggak faktor ginjalnya atau faktor livernya. Jadi itu ginjalnya udah nggak bagus lagi, livernya. Jadi kayak kemarin itu ya contoh dia nggak setuju dengan namanya penyakit keturunan. Nah, penyakit itu nggak ada yang diturunkan, nggak ada. Nggak kayak diabetes keturunan, tensi keturunan gitu ya. Itu menurut beliau enggak. Jadi yang dipersoalkan bukan penyakit keturunan, cuman organmu itu tidak bisa melakukan. Jadi organnya ini nggak bisa melakukan proses. Contoh ginjal harusnya menyaring racun. Nah, dia udah tua itu kamarnya udah menua sehingga nggak mampu seperti dulu waktu muda. Ada lagi yang memang sudah nggak bisa jalan lagi nyaringnya, akhirnya cuci darah. Ada kemarin dia bilang pasien umur 4 tahun atau 5 tahun masih TK loh, cuci darah dibawa ke tempat beliau gara-gara anak kecil ini diasuh neneknya, kan bapak ibunya kerja. Nah otomatis dititipke baik lah karo baik senengane ditukoke sing legi-legi semua yang sasetan itu loh ya kayak apa Marimas, itu minumnya itu panganannya ya macam-macam. Akhirnya jebol ginjalnya si anak ini. Ini cerita kemarin. Kenapa? Lah karena ya asupannya yang jelek. Makanya puasa ini bagus. Monggo ibu-ibu nanti kita puasa lagi ya. Siapa yang udah puasa Syawal? Siapa yang sudah? Alhamdulillah. Udah selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang penting kalau puasa Syawal itu harus selesai dulu utang puasanya. Iya, soalnya kemarin pada dulu. Iya, harus prioritas kodok dulu. Ya. Jadi selesaikan dulu yang wajib, baru yang sunnah.
toh kalaupun nggak nyampe waktunya tetap dapat pahalanya. Karena apa? Kita nggak melakukan karena waktunya udah habis. Karena kita prioritas dengan yang apa? Yang wajib dulu. Yang penting mau niat gitu ya. Aduh aku wis niat soal poso sawah nih, karena nyaur utangnya akeh yo ora sempet yo wis. Tetep nyaur utang dulu diutamakan, utang puasanya sudah selesai baru yang sunnah. Nah yang sunnah semampunya. Artinya kalau yang nyampe ya nggak apa-apa, udah dapat pahala sempurna. Itulah kenikmatan kita beramal yang dijadikan sebagai bentuk kebiasaan. Karena sudah terbiasa, insya Allah tetap dapat pahala. Apalagi kita udah punya ilmunya skala prioritas yang wajib. Nah jangan tertipu dengan omongan di luar sana yang kalau dia puasa wajib otomatis dapat puasa Syawal. Itu tidak ada dalilnya dan tidak dibenarkan. Yang namanya wajib sama sunnah nggak bisa digabung. Jadi kalau puasanya udah wajib punya urutan ya itu aja pahalanya, sehingga tidak ada pahala sunnah puasa Syawal. Jadi tidak bisa didobelkan. Terus yang kedua, kalau udah niat puasanya nyaur utang, hati-hati ini wajib, maka berlaku pula sebagaimana waktu Ramadan. Maka nggak boleh batalin sembarangan. Misalkan udah niat nih nyaur utang puasa, datang ke sini ternyata enak nih, batal aja, nggak boleh, itu dosa. Bahkan termasuk kalau sengaja dosa besar. Karena utangnya wajib. Nah kalau puasanya sunnah puasa Syawal, rasito wis rapopo karena sunnah. Karena kita memenuhi undangan itu wajib. Diajak teman, dikasih makan, ya itu memuliakan teman kita wajib, ya. Dan itu bisa nilainya lebih tinggi pahalanya dibanding sunnah. Tapi kalau bayar utang puasa nggak bisa. Apalagi mohon maaf nih, tiba-tiba suaminya di siang hari ngajak, ya. Nah maka wajib ditolak. Kenapa? Nah saya puasanya nyaur utang. Kalau itu terjadi maka dapat kafaratnya itu harus bayar. Kayak utang puasa waktu Ramadan, maka hati-hati nggak boleh. Sehingga inilah pentingnya mohon izin kepada suami atau memberitahu kepada suami bahwa aku mau puasa, sehingga suami itu tahu diri. Oh bojoku lagi poso, ojo tak bodoh, ojo tak ganggu, apa meneh diajak, itu rantuk. Kalau ngajak suami ikut puasa boleh nggak? Ya boleh ngaku giyangan. Aku soalnya bijak mesti. Nek iso sering-sering begitu ya. Kenapa? Kadang-kadang kita ini semangat kalau ada temennya, semangat kalau ada yang bersama, nah, itu lebih enak. Dan insya Allah pahalanya banyak. Ya, tapi kalau ada mau ya tidak apa-apa. Yang penting wis ngajak itu wis untuk pahala. Gelem, wah pahalanya tambah double. Apalagi kita yang menyiapkan semuanya, wah berlipat-lipat itu pahala. Kalau misalnya membatalkan bayar utang puasa Ramadan itu alasan karena belum mengucapkan niatnya bagaimana? Enggak apa-apa. Jadi kita ini meniatkan itu di malam hari kalau puasa wajib ya. Kalau puasa wajib atau puasa nyaur utang itu niat di malam hari. Sehingga ngomong karo bojo yo bengi. Mas aku sesuk arep nyaur utang poso. Nah, itu sampaikan malamnya. Itu berarti udah niat dengan diucapkan. Meskipun niat itu dalam hati, dan dengan kita melakukan sahur pun itu sebetulnya udah menunjukkan dia memang niat sudah mau puasa. Atau dengan ucapan yang umum biasa kita dengar, mungkin ada yang baca ya dengan nawa itu dan boleh. Intinya ngomong aku sesuk arep poso, itu jelas niat. Atau nyiapin sahur, takut orang ngomong pun jelas memang sesuk arep poso. Gitu ya. Nah pada saat kita niat puasa itu, kalau sunnahnya Syawal itu boleh di pagi hari. Jadi pagi hari sampai kapan? Menjelang zuhur itu maksimal. Jadi ibu belum makan dari mulai tahajud ya sampai subuh terus kerjaan rantai jam 10 jam 11 aduh aku belum makan tapi jam 9 posisi sana. Nah itu langsung niatnya langsung gampangannya lanjut sampai sore itu sudah dihitung satu puasa. Jadi kalau sunnah boleh puasa niatnya di pagi hari, syaratnya belum pernah makan dan minum sejak subuh. Jadi karena saking sibuknya.
Tapi kalau puasa wajib atau nyaur utang harus malamnya sudah ada kemauan untuk bayar utang. Jadi puasa sunnah ya, Syawal. Mau tanya kalau misalnya utangnya puasa Ramadan 8, kita bayar waktu Syawal. Waktu Syawal itu kita cuma dapat 6. Habis itu habis lebaran kita ganti dengan Senin Kamis itu harus bayar 8 atau kita ulangi dari pertama kali? Bayar 8. Bayar puasa Ramadan. Iya. Kan kita punya utang puasa Ramadan. Iya. Kita bayar waktu Syawal. Waktu Syawal itu kita cuma terbayar 6. Habis Iya. itu sudah habis. Iya. Nah, habis itu kan hari biasa. Iya. Kita kepengen mengulangi dari pertama. Itu boleh nggak? Atau kita melanjutkan Mengulangi dari pertama itu mulai bayar utang apa bukan? mulai bayar utang maksud saya? Lah ya enggak, kan bayar utangnya sudah. Iya, katanya gitu. Iya. Kadang kan gini, ada yang bilang gini, Mbak, gue niatnya Syawal wae karena Syawalnya mau habis. Jadi Enggak. kalau Ramadan tadi kita masih ada waktu panjang. Bukan, ya tadi saya bilang jangan terpatok apa terpanjang dengan Syawalnya. Kita harus perpanjangnya dengan ini nyaur utangnya. Jadi nyaur utang itu bayar utang puasa itu didahulukan. Wes rasa mikir poso sunai sih. Sing penting mikir bayar utang sih. Nah itu boleh di bulan Syawal, boleh di bulan yang lain, sak sanggupi. Nah kalau mampu di bulan Syawal, alhamdulillah kan lanjut lebih cepat lebih baik. Nah itu nanti misalkan utangnya 8, ternyata di bulan Syawal baru dapat 6. Ya lanjutkan nanti di bulan Dzulqa'dah atau di bulan berikutnya. Monggo lah pokoknya kurang loro. Nah kurang loro niki arep dilakoke hari ini apa wae bebas. Senin itu, Selasa itu, Minggu itu wong jenenge nyaur utang puasa. Jadi kita nggak dapat Syawal ya karena kita Nggak dapat Syawal, tapi tetap dapat pahalanya. Karena apa? Kita udah punya kebiasaan, punya niat. Ya Allah, aku rungi poso Syawal karena diseke nyaur utang. Nah itu udah dapat pahalanya. Ya. Tentang sholat ya Ustaz. Iya. Itu witir kan kalau kita kerjakan 3 rakaat, atahiyatnya berapa kali? 1. 1. Betul. Kalau kita terawih 4 rakaat, atahiyatnya 1. Jadi Bu, Iya. sholat sunnah. Saya ulangi ya, sholat sunnah semua tahiyatnya 1. Ulangi ya, semua sholat sunnah tahiyatnya 1. Berarti 1 itu ya tahiyat akhir salam. Hanya sholat wajib yaitu duhur, asar, dan isya itu ada tahiyat awalnya. Jadi itu yang membedakan 4 rakaat duhur sama 4 rakaat sholat tasbih misalkan, atau sholat isya 4 rakaat dengan sholat terawih kemarin 4 rakaat misalkan. Apa bedanya sama-sama 4 rakaat? Ada apa namanya tadi? Ada tahiyatnya. Jadi kalau yang wajib tahiyat awal dan tahiyat akhir. Yang sunnah Rasulullah pernah Bu sholat witir 9 rakaat. Loh, 9 rakaat dan salamnya 1. Maksudnya tahiyatnya 1 dan langsung salam. Itu 9 rakaat itu pernah Rasulullah. Iya, enggak. Beliau biasa 9 langsung. Jadi witir itu langsung 9K, 7K, 5K atau 1K. Oh jadi maksudnya Bukan. Betul sekali. Jadi sholat witir itu sholat yang langsung. Jadi 3 salam, 5 salam, 7 salam, 9 salam. Nah kalau dipecah-pecah itu bisa jadi tahajud dan witir. Jadi kalau tahajud ya berarti 2 atau 4. Witir 2 atau 3, 2, 1 atau 3. Nah itu kalau di saat sekarang banyak beberapa mazhab atau pendapat 2 dan 1 boleh. Nah kayak di Saudi kemarin ini Bu itu 2 dan 1 witirnya. Dahulu udah pernah. Dahulu mesti langsung 3 witir, betul. Nah Gus Baha seorang ulama Indonesia yang terkenal itu lebih cenderungnya ke langsung 3. Kenapa? Nah, yang namanya witir itu ya ganjil, jadi dan lebih sering Rasulullah dan para sahabat ya begitu lah. Artinya 3 langsung salam, 5 langsung salam. Iya.
Ya. 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 Jawabannya boleh witir lagi, boleh tidak. Rasulullah pernah melakukan dua-duanya. Pernah Rasulullah tidak witir lagi karena sudah. Yang kedua, Rasulullah witir lagi. Jadi dua-duanya boleh. Monggo enak mana? Kalau waktunya nyanda, ya tambah witir, tak apa-apa. Ini waktu ini nyanda, syarat azan subuh, ya wes rasa aku witir. Karena sudah. Mana yang terbaik? Tidak ada yang terbaik, semuanya baik. Karena Rasulullah pernah bersabda kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Masih ingat ya? Rasulullah itu berpesan kepada Abu Hurairah 3 amalan selama hidup sebelum meninggal. Ini iso gampang aneh kata Nabi kepada Abu Hurairah, ya selama hidupmu kerjakan 3 ini. 1, sholat witir sebelum tidur. Jadi bahasanya bukan sholat witir setelah isya, tapi sholat witir sebelum tidur. Bisa dibedain ya? Ane bar isya arep turu, ya wis berarti bar isya witir kan gitu. Habis isya, ba'diyah isya langsung witir tidur. Karena hadisnya itu sebelum tidur. Lah ternyata tidurnya jam 10. Ya wis bar isya, ba'diyah isya. Ya wis rasa witir wong urung turu kok. Lah mengko jam 10 baru ambil wudu, sholat, witir terus tidur. Berarti bersamaan waktunya Pak Ustaz ya? Antara tidur dengan witir dekatan ya Pak? Betul sekali, bersamaan. Jadi antara tidur dengan witir itu berdekatan. Gampangannya sholat sik saurunge turu intine ngono. Nah, sholatnya apa? Sholat witir. Itu hadisnya sahih. Nah, itu jadi Rasulullah berpesannya sholat witir sebelum tidur, bukan sholat witir setelah isya. Ya meskipun sholatnya bar isya, tapi tandanya bukan bar isya tapi arep turu. Yang kedua kata Nabi, kerjakan sholat duha. Jadi Rasulullah berpesan kepada Abu Hurairah, yang pertama suruh sholat witir sebelum tidur, yang kedua sholat duha. Dan itu tidak ada rakaatnya yang Rasul sebut. Jadi mau rakaatnya 2 boleh, 4 boleh, 8 boleh, 12 boleh, lebih dari itu pun boleh. Atau dibagi 3 waktu. 3 waktu itu saat suruh sholat, jam 9 sholat, nanti jam 11 lagi sholat boleh. Intinya sebelum zuhur itu boleh melakukan sholat disebut dengan duha. Atau langsung satu waktu rampung, misalkan jam 8 sholat langsung rolas rakaat orang ngomong. Atau mau dicicil boleh. Itu boleh semua ya. Mohon maaf ya. Jadi duha itu boleh dibagi-bagi. Jadi bar suruh boleh. Nanti jam itu sholat meneh boleh. Aku pengen sholatnya jam 09 boleh. Cicil boleh. Atau langsung rampung itu boleh. Itu duha. Nah yang ketiga pesan Nabi, sholat ya, puasa 3 hari setiap bulan. Disebut dengan yaumul bid. Jadi Rasulullah berpesan kepada Abu Hurairah untuk puasa setiap bulan 3 hari. Yang dimaksud ini oleh para ulama yaumul bid, bukan Senin Kamis tapi yaumul bid 3 hari setiap bulan. Nah kalau kata Ustaz Zaidul Akbar atau Dr. Zaidul Akbar itu apabila kita rutin ya puasa Ramadan plus Senin Kamis plus yaumul bid, maka dalam setahun kita ini sudah 1/3 tahun puasa. Jadi tubuh kita ini kalau dikatakan 100% ya, jadi 33% itu kita dalam kondisi puasa sepanjang tahunnya. Jadi hampir kurang lebih 4 bulan itu kita puasa. Kalau di total ya, rajin yaumul bid, rajin puasa. Ini belum tambah Asyura, belum tambah Arafah itu ya. Nah itu tubuh kita ini sehat. Kalau kata beliau dengan catatan tadi rutin puasa tadi. Ya meskipun begitu tetap diimbangin ya, diimbangin dengan pola pikir, gaya hidup itu tadi. Nah ini pesan dari Abu Hurairah. Kan kalau sebelum zuhur itu ada sholat sunnah 2 rakaat. Kalau kita kerjakan 4 rakaat langsung bisa. Sunnah itu sebelum zuhur. Terima kasih.
Ada sebagian ulama mengatakan boleh. Jadi sholat sunnah itu yang 4 rakaat itu boleh dibagi, boleh 2, boleh langsung 4. Jadi ibu kalau sholat duha misalkan 8 rakaat, kerjakan 4 boleh, kerjakan 2 boleh. Sholat tasbih 4 rakaat, 2 boleh, 4 langsung boleh. Terus kemudian sholat tadi qobliyah zuhur 4 rakaat langsung boleh, 2 boleh. Cuman kalau ditanya Rasulullah seperti apa yang paling sering, itu 2 gitu. Kalau qobliyah atau sholat rawatib beliau seringnya 2. Dan yang paling menarik, Rasulullah itu tidak pernah sholat sunnah di masjid. Rasulullah tidak pernah sholat sunnah di masjid. Sholatnya di mana? Di rumah. Tapi kita kan kalau biasanya ya mesti ngejar nih masjid kan. Jarang kita sholat misalkan qobliyah dulu nih masjid, di rumah. Ya orang lah mesti biasanya kita nih masjid nunggu azan sholat qobliyah kan begitu. Kenapa? Karena rumah kita jauh. Nah kalau kita sholat di rumah, aku tekan kono wis iqamat malah telat. Nah Rasulullah rumahnya kan sebelah. Nah makanya itu menjadi sunnah bagi yang rumahnya dekat. Tadi rumahnya sebelah, masjid sebelah, musola atau dekat, maka dianjurkan sholat sunnahnya itu di rumah. Habis itu ke masjid udah langsung tinggal wajib. Dan khusus imam itu biasanya seperti Nabi, mereka nggak pernah sholat sunnah di masjid. Jadi imam itu menjadi tanda. Contoh ya Bu, kalau imam itu masuk ke masjid itu tanda langsung iqamat. Jadi masjid yang tuk itu langsung iqamat. Jadi iqamat itu bukan disebabkan adanya bukan. Atau yang kedua puji-pujiannya. Misalkan Asmaul Husna, puji-pujiannya udah selesai baru iqamat. Bukan itu. Tanda iqamat adalah saat imam masuk ke masjid. Berarti imamnya masuk, berarti baru azan. Nah imam langsung mimpi. Selesai wirid, ya selesai sholat kemudian wirid, beliau berdiri dan balik kanan itu pulang. Nah itu menjadikan jamaah langsung bubar. Jadi jamaah bubar itu nunggu imamnya ngadeg balik. Jadi nggak sholat sunnah. Jadi saya ulangi ya, itu yang dicontohkan Nabi dan para sahabat itu begitu. Jadi mereka sholatnya lebih sering di mana? Di rumah. Cuman semakin lama kesini ya beda lah. Karena kadang-kadang melihat kondisi rumahnya jauh atau mungkin kondisi kepentingan sehingga ya sholat sunnahnya tetap di mana? Di masjid. Apalagi kalau kita pas di Masjidil Haram ya pinginnya sholatnya di masjid, maksudnya di hotel kan kemana-mana. Khusus ibu-ibu memang lebih dianjurkan kalau ulama Saudi itu sholatnya tetap di hotel. Padahal tekan Masjidil Haram, tekan di masjid tetap dianjurkan sholatnya di hotel, tidak di Masjidil Haram. Karena seutama-utamanya sholat perempuan di mana? Di rumah. Nah ini ya Ibu, maka kita usahakan bulan Syawal ini mengalami peningkatan amal. Diharapkan kita memperbanyak amal-amal kita, terutama puasa Syawal. Yang kemarin Ramadannya sudah bagus, dipertahankan. Ya maca Qur'ane, ya posone, ya zikiri, ya sedekah dan lain-lain. Maka insya Allah kalau bulan Syawal ini kita tetap bagus, diharapkan setahun ke depan tetap bagus. Karena Syawal ini memiliki 3 arti. Satu, peningkatan. Peningkatan itu ya peningkatan amal. Jadi berposo tetap nambah poso. Yang kedua, memulai dari awal. Nah Syawal ini sebagai titik balik. Karena orang itu kalau udah keluar dari Ramadan dan dosanya, harapannya menjadi orang yang lebih baik. Karena dosanya isra'ono. Mulai dari awal lagi. Taubatnya wis ditompo. Yang ketiga, istimroria, artinya berkelanjutan, berketerusan. Biasa ngaji, biasa zikir, pokoknya lanjut terus sampai akhir hidup kita. Maka moga-moga Ibu semuanya kita dimudahkan Allah Ta'ala untuk beramal soleh di sepanjang hidup kita, dijadikan oleh Allah hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Semoga ibu-ibu semuanya selalu sehat dan afiat, panjang umur, berkah usianya, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anak keturunannya soleh-solehan. Moga-moga Raudhatul Jannah
semuanya bisa berkumpul kembali di jannah. Amin. Allahumma amin. Demikian dulu, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.